Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga kalian terus setiap hari sepanjang hidup kalian terus semangat dalam belajar, karena belajar itu nggak pas muda aja, tapi sampai mati, ya. Dan ada baiknya juga kita berdoa agar setiap yang kita lakukan itu mendapat keberkahan. Yuk berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Gimana kemarin post testnya? Ibu harap kalian memang mengerjakannya dengan jujur, pasti itu yang pertama, dan dengan usaha kalian sendiri, ya. Jadi ibu harap nilai yang sudah kalian hasilkan sampai detik ini, atau maksimal sampai yang kemarin ya, minimal sorry, sampai post test bab kedua yang minggu lalu, minggu barusan ya, itu mendapatkan nilai yang baik dan pastinya berkah. Oke? Jadi nggak usah kalian berusaha banget mencari-cari tahu ke kelas lain ya. Itu tuh sudah sudah melatih diri kalian untuk korupsi sejak dini ya. Iya, jadi untuk apa seperti itu? Ya kalau memang toh kita ya memang kemampuannya sampai seperti itu, ya udah, ya nikmati aja gitu ya. Yang penting kalian semuanya bertanggung jawab terhadap tugas. Kalaupun ada masalah, ada hambatan, coba kalian cari tahu bagaimana solusinya. Mungkin kalau secara sendiri kalian bebani kepada diri kalian sendiri, mungkin agak susah. Coba ceritakan sama ke orang tua, kalau misalnya itu ya coba ceritakan ke wali kelas atau ke guru yang bersangkutan, yang kira-kira yang sudah banyak tertinggal latihannya atau tugas-tugasnya. Oke. Jadi kita langsung aja ya masuk ke bab ketiga dari total ada berapa sih kita? Oh, ada 4 ya. Ada 4 bab ya. Oke. Bab ketiga ini tentang matriks. Nah, kalau matriks ini waktu ibu belajar di SMA, di Selansa dulu, ini belajarnya di kelas 3 ya. Kelas 3 itu. Program linier juga di kelas 3. Ya, sekarang sudah selangkah lebih maju ya, di kelas 2 udah belajar. Bahkan sebenarnya matriks ini sudah ada di kelas 10 ya. Waktu kalau mungkin 10 waktu 10 IPS 1 mungkin udah ibu terangin sedikit, kalau ada ya, ibu lupa deh aku sudah nerangin atau belum. Di bab SPLTV, sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, di situ udah ada tuh sedikit ada matriks, dan sebenarnya udah dikenalin sedikit di situ ya. Dan kali ini kita akan membahas gimana sih yang disebut matriks itu gimana sih, terus kaitannya sama kehidupan sehari-hari itu seperti apa gitu. Oke, sebelum ke situ, di sini ibu sudah jajarkan beberapa kompetensi dasar yang ibu harap bisa tercapai sama kalian semua. Di antaranya, karena sekarang udah bab 3, makanya 3.3 ya. Tapi di sini ternyata ada 2 kompetensi dasar untuk pengetahuan dan 2 untuk keterampilan. Yang sebelumnya satu bab hanya masing-masing satu-satu. Ya, sekarang ada 2. Oke.
Jadi kalau untuk kompetensi pengetahuannya ada menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian. Beda ya ternyata. Serta transpose. Terus, yang kedua, masih pengetahuan, menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matrix berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Lalu, untuk kompetensi keterampilannya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Tentu saja di sini yang gimana cara kalian mengerjakan serangkaian masalah itu, masalah-masalah di matriks itu gimana kalian ngerjainnya, langkah-langkahnya udah benar atau belum. Nah, disitulah keterampilannya. Kemudian ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matrix berordo 2 kali 2 dan 3 kali 3. Di sini kita batasi ya sampai 3 kali 3 ya. Kalau lebih dari itu nanti kalau kalian kuliah, saya kayak ibu nih masuk pendidikan matematika, ada di situ yang lebih dari 3 kali 3 ya. Kalaupun mau 100 kali 100 bisa, tapi kalian perlu program ya. Ya, perlu program, perlu perlu software gitu ya, untuk bisa menyelesaikannya, mencari determinan atau mencari mencari inverse-nya gitu ya. Oke, nggak usah ke situ dulu ya. Itu yang penting kalian tahu dulu 2 kali 2 sama 3 kali 3, hatamin dulu ya. Oke, sekarang pastinya yang pertama kita akan ngebahas konsepnya dulu. Kalau konsep atau dasarnya itu udah rapuh, ya udah makin ke atas ya makin nggak bisa kan gitu ya. Suatu bangunan itu kan dimulai dari dasarnya kan nggak mungkin dari atas dulu ya, melayang dong dia ya. Gitu, jadi dari atas dulu, dari bawah dulu. Kalau dia kuat berarti yang ke atasnya kuat dan aman gitu. Nah, di sini Ibu ngambil data dari Kopas ya, dari Google, Mbah Google. Ada kalau yang bisa kalian baca, ini data untuk banyak wisudawan ya. Jadi wisudawan itu untuk yang jurusan ada 4 di situ, matematika, fisika, biologi, kimia ya. Terus program kependidikan sekian orang, program non kependidikan sekian orang banyaknya untuk masing-masing jurusan. Sampai sini paham dong ya. Nah, jadi di sini matriks ini dalam kehidupan sehari-hari, oh ya, kalau kalian punya KS, semoga kalian semua punya, itu buka aja halaman 33 ya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari matriks itu salah satu penggunaannya adalah untuk data. Seperti ini data ya. Yang di situ juga ada kan data ya. Nah, jadi angka-angka ini kita ubah ke dalam bentuk matriks gitu. Ya, kita ubah dalam bentuk matriks. Nah, jadi kalau di matriks itu ya dia cuman ada 2. Intinya dalam satu tubuh matriks itu tuh, dia itu terdiri dari 2. Apa 2 itu? 1 terdiri dari baris dan yang kedua terdiri dari kolom. Udah, itu aja intinya. Nah, kalian di sini harus ngebedain yang mana baris, yang mana kolom. Nah, kalau Ibu di kelas enak, Ibu nunjukin perbedaan baris sama kolom itu langsung ke kalian. Jadi dari tempat duduk kalian. Nah, dulu waktu SPLTV itu nebak-nebak yang mana baris sama kolom. Nah, itu agak sedikit ini ya agak heboh lah sedikit di kelas ya. Ada perbedaan, yang ini baris, yang ini kolom. Satu lagi beda lagi, yang barisnya baris, ini kolom, kayak gitu. Gak apa-apa, malah Ibu seneng banget kayak gitu. Masih heterogen seperti itu, berarti pemikirannya masih berbeda-beda gitu ya. Nah, baru Ibu akan samakan yang mana yang disebut baris dan kolom. Nah, jadi kalau Ibu singkat tuh baskom, baris, kolom. Jadi ingat aja itu ya, baskom ya. Oke, jadi jangan sampai kebalik. Jangan kolom dulu baru baris. Kenapa? Karena itu nanti akan berpengaruh. Berpengaruh sama apa? Nanti akan Ibu kasih tahu.
Sebenarnya udah mungkin udah ada sih waktu itu sebelum waktu kelas 10 udah Ibu kasih tahu. Nah, jadi kalau kita berbicara pengertian dan notasi matriks, kalau pengertian kan berarti kan secara bahasa ya, oke? Jadi bentar ya. Nah, secara pengertian itu bisa kalian baca sendiri sih ya. Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom serta diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku dan dilambangkan dengan huruf kapital. Oke, ini udah peraturannya, rule-nya udah kayak gini ya. Jadi nggak usah nanya kenapa seperti itu dan atau kalian ngubah nanti. Aku mau pakai kurung kurawal atau aku mau buat kurung sendiri ciptaan aku handmade dari aku sendiri. Nggak boleh ya. Oke. Nah, jadi di sini aturannya udah jelas, kita ngebuat matriks pakai kurung biasa atau kurung siku ya. Jadi yang sulit membuat kurung kurawal itu bersyukurlah ya, syukur bukan kurung kurawal gitu ya. Nah, terus kalau kita dan notasi matriks. Nah, tadi notasinya itu dilambangkan dengan huruf besar. Itu juga udah wajib di situ huruf besar ya. Nah, sekarang Ibu mau ngubah yang ada di data ini nih ke dalam bentuk matriks dan Ibu mau namain Ibu namain terserah, misalnya kita mau pilih variabel gitu loh. Ngerti ya, kita mau pilih variabel apa? Dari A sampai Z kita biasanya kan X yang lebih sering ya. Silahkan nggak apa-apa. Nah, di sini Ibu mau variabelnya misalnya A. Jadi si matriks ini Ibu namakan A dan harus huruf besar. A, terus dia sama dengan terus kurung biasa lah ya, ibu sukanya kurung biasa sih. Nah, kurung biasa. Oke, ini kurang besar kayaknya. Nah, di sini kita tulis ya udah ini secara urutan, jangan balik-balik. Terus dia kalau dia ke bawah, kalau ke samping ya ke samping gitu ya. Jadi Ibu mau ke bawah dulu. 34, terus satu lagi 34, terus 51. Oh, masih kurang ya, 51. Oke. Nah, terus yang ini sekarang yang program non kependidikan kita ubah. Nah, ini jangan sampai kamu mepet ya. Jangan di sini ya. 348 dong nanti jadinya. Oke? Ya, jadi harus kasih space. Ya, kasih space. Gak usah jauh-jauh juga ya, gak usah terlalu semangat. 6, 12, 13. Nah, terus kita tutup. Udah gak ada lagi kan? Jadi kita tutup. Nah, inilah sajian dari bentuk matriks untuk data yang udah Ibu kasih ini ya, dari data ini. Jadi inilah kalau diubah ke dalam bentuk matriks. Oke? Oke, gampang ya sampai sini? Gampang dong. Karena matriks ini kalau salah satu yang Ibu suka sih sebenarnya kalau dulu ya waktu belajar ya. Oke, nah sekarang Ibu mau jelasin tentang baris dan kolomnya. Nah, mungkin kamu kalau suka ngerjain Excel ya atau di Word juga, ya kan ada tuh insert table gitu ya, nanti kamu masukin kolomnya berapa, rows-nya berapa gitu ya, kolom barisnya berapa. Nah, harusnya kamu bisa sih harusnya kamu tahu sih. Nah, itu juga kesini juga, baris sama kolomnya juga dia sama gitu ya. Nah, jadi kalau dia mengarah ke bawah ya, yang berdiri itu namanya kolom. Ya. Jadi ini kolom 1, ini kolom 2. Gitu aja. Ngerti ya? Ini kolom 1, yang ini kolom 2. Berarti dia cuma punya 2 kolom. Oke? Nah, selanjutnya yang tidur, nih yang tidur. Jadi Ibu bilangnya berdiri sama tidur. Nah, ya.
yang tidur ini dinamakan baris. Jadi kamu jangan ngebayangin kamu lagi berbaris lencang depan ya. Beda, oke? Nah, ini namanya baris. Berarti ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Jadi, dapat kita katakan bahwa matriks ini, matriks A, karena di sini Ibu namanya A ya, matriks A ini dia punya apa tadi? Baris dulu atau kolom dulu? Baris dulu ya, baskom. Barisnya itu ada 4, kolomnya itu ada 2. Oke? Bisa dipahami nggak? Ya, semoga bisa. Nah, terus yang di dalamnya ini yang 34, 8, 34 lagi, 6 sampai 13 ini masing-masing ini disebut elemen. Oke? Elemen bukan band ya. Nah, elemen ya. Jadi ya 34 ini namanya elemen pertama, yang ini elemen kedua, ini elemen ketiga, dan seterusnya. Oke? Bisa dipahami? Nah, sekarang penamaan setiap elemen itu disimbolkan. Simbolnya apa? Nah, kalau Ibu pindahkan ya, sini A sama dengan, nah 34-nya itu kan elemen pertama, tapi dia itu elemen pertamanya gimana secara lebih rincinya? Dia itu adalah bagian dari baris pertama, terus kolom pertama kan? Paham nggak? Dia adalah baris pertama, kolom pertama. Jadi elemen itu kita karena ini A, jadi kita iniin A kecil. Di dalamnya tuh huruf kecil biasanya ya. Jadi A 1 namanya. Jadi artinya dia berasal dari baris pertama, kolom pertama. Nah, terus yang 8. Yang 8 itu berarti masih baris pertama kan? Nah, ini spasi ya, pakai spasi, baris pertama, tapi udah kolom yang kedua kan? Nah, jadi A1, 2. Jadi bukan A11, A12, nggak gitu ya. Ya, bacanya A11, A12. Oke. Nah, berikutnya berarti kalau yang untuk 34 yang kedua ini, berarti dia adalah baris kedua, ya kan? Baris kedua. Nah, kolomnya apa? Kolom pertama, jadi tulisnya A21. Nah, gitu. Sampai, ya kita tutup ya. Kita tutup. Sampai titik-titik ya, sampai bawah ini adalah baris, jelek banget. Baris. Nah, di sini kita simbolkan, apa namanya tuh kayak si baris sama kolomnya itu ya. Kalau baris ini kalau kita ikutin buku aja ya, M, terus kolomnya itu N. Nah, gitu. Jadi A sampai A, M kali N gitu. Berarti kalau dalam hal ini adalah barisnya keempat, kolom ke-2. Berarti nanti A42. Oke? Oke deh. Oke aja Ibu ya. Ya, sampai sini paham ya? Nah, terus kenapa sih harus baris sama kolom seperti itu? Jadi kalau misalnya Ibu nanti nanya, A berapa ya? A32 yang mana? A32 elemennya yang apa gitu kan? A32 berarti kan baris ketiga, 1, 2, 3, ingat baris kamu kan tidur dulu baru bangun ya. Nah, kan kita tidur nih, habis itu kita bangun, belajar, sekolah, ya kan ya? Itu kan dimulainya aktivitas ya. Nah, jadi tidur dulu nih. Tidur dulu, nah, baris, baru yang bangun, yang berdiri gitu ya. Tidur dulu, nah itulah disebut baskom, baris kolom. Jadi baris 3, kolom kedua, baris 1, 2, 3. Oh ini, terus yang kolom 2, ini dia kolom 2. Oh berarti A32 itu adalah 12. Oke? Oke. Nah, lanjut. Kenapa sih harus apa ya? Peraturannya tuh harus baskom gitu, baris kolom. Nah, bentar ya.
Oke, maaf ya tadi ada jeda, mana tadi ya? Mmm, jadi, oh ya, kenapa aturannya tuh harus baris sama kolom, ya, baris dulu baru kolom, ya. Karena itu akan berpengaruh di ordo matriks. Nah, ordo itu sebenarnya apa? Kalian juga bisa baca ya. Silahkan di halaman 34. Jadi intinya ordo itu sebenarnya ukuran dari suatu matriks itu, atau bisa juga dihitung berapa banyak elemen yang ada di dalam matriks tersebut. Oke. Nah, kalau di sini Ibu yang contoh ini dari konsep ya, bahwa matriks A memiliki, nah jadi di sini Ibu bisa tulis bahwa matriks A ini itu punya ordonya itu adalah barisnya tadi ada berapa? Barisnya ada 4, kolomnya ada 2, berarti Ibu bisa nulisnya gini. Baris tidur dulu baru bangun ya, kali kolom. Nah, inilah yang disebut ordo matriks. Jadi kecil ya, nulisnya kecil ke bawah. Oke, bukan jadi pangkat ya dia. Kecil dan bukan sama, kecil ke bawah gitu. Nah, di sini jadinya kita tuh tahu, dan ini kan sudah ditetapkan oleh satuan internasional, bahwa si 4 ini adalah barisnya, lalu 2-nya ini adalah kolomnya, gitu. Oke, jadi udah pengertian seluruh umat di dunia ini udah tahu bahwa ini baris dulu baru kolom gitu. Nah, coba kalau berbeda-beda, nanti beda dong ya, beda ini. Jadi dia nggak sama nih, 4 kali 2 dengan 2 kali 4 itu berbeda. Oke. Nah, gitu. Nah, kalau kita kalikan, berarti kan 4 kali 2, 8 ya. Di sini sebenarnya bukan perkalian, maksudnya perkalian artinya pengoperasian tuh bukan. Artinya di sini tuh, kalau misalnya kita kalikan itu banyaknya elemen itu gitu. Jadi nggak ditanya sih nanti berapa elemennya gitu, nggak. Ya, kayaknya Ibu belum pernah nemuin pertanyaan itu ya. Bener ya 8 ya, ini 4, 8 ya. Oke, jadi ada 8 dari 4 kali 2. Jadi dari situ aturan kenapa harus baskom. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya Ibu punya matriks B, misalnya B. Misalnya Ibu punya 1 min 5 3. Nah, di sini kalau kita buat ordonya berarti berapa kali berapa? Ingat, tidur dulu baru baris. tidur dulu baru bangun ya. Tidur berarti ke sini arahnya. Jadi kalau Ibu iniin 1, 2, 3. Oh, ada 3. Jadi kita buat 3. Terus apa namanya tuh? Kolomnya satu doang ya. Oh, ya udah, berarti 3 kali 1. Nah, gitu caranya. Bisa difahami? Ya, semoga ya. Terus kalau misalnya Ibu punya matriks C misalnya. 1, 0, 3, 5, 7, min 12 misalnya. Nah, kalau Ibu tanya ini ordonya berapa kali berapa? Oke, jadi ordonya berarti kita cari dari barisnya dulu, baris ya. 1, tidur dulu ya. 2, oh ada 2 nih. Berarti kita tulis 2 kali. Oke, terus kita ini yang bangun bangunnya 1, 2, 3. Oh, ada 3. Berarti 2 kali 3. 2 kali 3, 6. Ada 6 ya elemennya. Nah, ini 3 kali 1, tidak ada 3 ya elemennya. Oke deh, seperti itu ceritanya tentang ordo matriks. Bisa dipahami?
Nah, kalau jenis matriks sebenarnya kalian bisa baca ya, Ibu nggak akan buat pertanyaan, sebutkan jenis matriks, nggak gitu ya. Ini cuman sebagai pengetahuan kalian aja bahwa matriks itu ada jenis-jenisnya. Misalnya kalau bentuk nasi tuh ada jenis, ada nasi goreng, ada nasi lemak. Nah, kan intinya dari nasi juga. Nah, ini matriks ada matriks baris seperti itu, kolom, persegi, identitas silahkan kalian baca sendiri ya. Sepertinya dari penjelasannya sih Ibu rasa sudah jelas. Nah, sekarang transpose matrix. Jadi Ibu di sini sebenarnya mau ngebahasnya ngambil 3 aja yang yang lebih ke inti atau pengenalan dari matrix itu. Jadi kan kitanya mau kenalan dulu sama matrix ya. Nah, bentar ya. Nah, transpose matrix ya, itu juga kalian bisa baca di situ cara susunan baris suatu matriks diubah menjadi susunan kolom atau sebaliknya. Jadi baskom jadi kombas. Kayak gitu ya. Ya, jadi nah itu nanti ada simbolnya yaitu T. T tapi kita nulisnya di atas. Jadi kayak pangkat ya. Oke. Jadi kalau misalnya Ibu ngambil dari matriks A ya yang ini tadi yang awal. Nah, itu kan matriks A seperti itu. Sekarang Ibu mau tanya kalau A transposnya apa? Nah, jadi kita ngebuatnya T besar ya di sini karena bahasa Inggrisnya juga transpose ya. Jadi dia di pangkat bukan di bawah nulisnya. Oke. Nah, itu jadi gimana? Ya udah, yang tadinya ini si baris ini gitu jadi berdiri. Sementara yang berdiri jadi tidur gitu aja ya. Nih ya, ini yang kolom pertama berarti jadi baris kan dia. Jadi ya udah 3 4 3 4 5 1 5 1. Terus 8 6 12 13. Kalau bukunya kotak-kotak sih agak lebih rapi aja jadinya ya. Terus kita tutup pakai kurung biasa atau kurung kurawal. Kurung siku. Nah, inilah yang namanya transpose. Dan transpose ini sebenarnya cuman gitu doang. Oh, nggak gitu doang. Itu nanti akan dipakai di soal-soal di operasi. Nanti akan digabung, ada transpose, ada inverse, ada determinan, ada kayak mana kok dikali, kayak mana kalau ditambah, dikurang, kalau dibagi nggak ada ya. Kayak gitu. Seperti itu. Oke. Jadi intinya, kamu harus tahu dulu transpose itu yang seperti apa. Ya, ternyata transpose adalah perubahan dari baris menjadi kolom atau sebaliknya dari kolom menjadi baris. Ya. Nah, yang terakhir kalau menurut di LKS ada kesamaan matriks yang namanya kesamaan, berarti seperti persamaan artinya matriks A misalnya ini punya matriks A ya sama dengan matriks B. Nah, gitu aja ya. Matriks B juga seperti ini berarti elemennya seperti itu. Oke, itu nilainya sama. Ya. Paham ya? Oke, jadi untuk ya silahkan kalian coba dulu kerjain uji kompetensi 1. Di sini Ibu nggak mau kasih inilah ya. Ibu mau nanti insya Allah semoga Ibu punya ini kita bisa meet. Jika ada kesempatan kita meet, kita akan mencoba berdiskusi ya. Jadi nggak kalau misalnya upload aja kayaknya agak ini ya. Nggak tahu lah, semoga aja kalian mengerjain sendiri. Tapi kan kalau di sini kan Ibu mau tahu sejauh mana mengerti. Dan ya Ibu maunya ada 2 arah. Beda dong sama YouTube. Kalau YouTube kan cuma 1 arah aja nih ya kan, kalian nggak bisa bertanya secara langsung seperti itu. Nah, jadi Ibu harap nggak ada yang diem kalau Ibu tanya. Ya ngomong, mau nggak tahu aja, udah ngomong, biar Ibu jelasin gitu. Kalau kalian diem aja ya Ibu bingung mau ngejelasin apa. Toh yang sudah Ibu jelaskan ya udah Ibu jelasin nih ya kan. Tapi yang bagian bingung yang mana kan Ibu nggak tahu ya, hanya Allah dan kamu aja yang tahu ya. Gitu ya. Jadi kalau kamu nggak bertanya ya udah nggak bakal tahu gitu, dan mungkin dengan kamu bertanya teman-temannya jadi tahu, itu jadi pahala jariah jadinya buat kalian. Oke? Kalian jadi bantu nambah ilmu jadi buat teman-teman kalian. Ya, Ibu harap ada feedback yang baik untuk meeting nanti.
Mungkin sampai sini dulu, perkenalan kita ya, PDKT kita tentang matriks, ya. Ibu harap untuk tahap selanjutnya kita menjadi lebih serius. Ya ini juga harus serius sih, tapi lebih serius lagi ya, karena sudah mulai ke operasi mungkin ya, berikutnya operasi dan ya seperti yang kalian baca dari kompetensi dasarnya itu. Oke, oke, semangat semuanya. Eh, apa? Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video Ibu. Eh, kalau misalnya ada yang salah-salah, kalian kasih tahu Ibu. Biar Ibu benerin nanti untuk kelas-kelas berikutnya. Nah, kan ini video yang sudah Ibu share ke semua kelas seperti itu. Yang benar silahkan kalian ambil dan kalian jadikan untuk bisa menyelesaikan matriks. Nah, itu yang yang udah Ibu kasih kalau yang bagian bener-benernya gitu ya. Oke. Kalau misalnya ada yang salah tadi kasih tahu Ibu, jangan lupa. Oke. Ada lagi nggak ya? Sepertinya nggak ada. Ya, kalau ada yang terlupa, semoga nggak ada sih, insya Allah nggak ada. Ya, baik. Terima kasih. Sampai jumpa. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.